Desta mengajak ketiga anaknya, Megumi, Miska, dan Miguel berlibur ke negeri Sakura, Jepang untuk liburan akhir tahun. Dan yang paling menarik adalah perjalanan kali ini diikuti oleh sang mantan istri Natasha Rizky dan kedua ibu mereka. Tentu saja kekompakan mereka demi ketiga anaknya yang kerap disapa Trio Strong. Aku sama Desta pastinya kan kita kan co-parenting dengan baik ya, jadi nggak ada melewati batas itu, insya Allah ya, semoga Allah jaga. Jadi semoga Allah jaga kita dari fitnah sih. Kebahagiaan anak-anak Desta dan Natasha begitu membuncah, apalagi mereka bisa menikmati salju sambil menikmati parade Penguin Raja. Meski salju turun begitu pekat, namun Trio Strong tetap menikmati sekaligus merasakan sensasi numpak kereta salju. Kuat banget ya Trio Strong nahan dingin. Seperti apa sih ya gitu aja. Alhamdulillah kan emang suka ngumpul keluarga, terus momen-momen tertentu itu biasanya kita emang selalu ngumpul kan gitu. Jadi alhamdulillah sih Allah kasih kemarin Allah kasih nikmat, Allah kasih kemudahan, kita bisa ngumpul bareng-bareng gitu aja sih. Kira-kira usai liburan, kira-kira mereka bakal kembali bersama nggak ya? Anyway, happy holiday ya Acha dan Desta beserta Trio Strong. Ya apapun itulah, bismillah, doain aja gitu. Ini udah 2 tahun yang lalu loh, masih aja sih. Rasa bahagia juga terpendar di wajah Krisdiana Baharudin. Krisdiana tak menyangka jika istri tercintanya Siti Badriah kembali hamil anak kedua. Apalagi kehamilan Sibat biasa Siti Badriah disapa tanpa melalui proses yang panjang layaknya kehamilan putri pertamanya Sarena. Apalagi Kris dan Sibat sempat divonis dokter tak akan mungkin memiliki momongan tanpa melalui program. Aku juga nggak sangka karena punya Sarena aja susah banget, dan dokter tuh dulu awalan bilang sama aku dan Siti buat punya anak itu hal yang mustahil kalau misalnya nggak pakai program. Tapi Masya Allah dibuktiin sama Sarena, sama anakku yang kedua sekarang. Seneng sih, rasanya seneng, bingung, kaget. Makanya pas Siti surprise aku sampai kayak kok bisa karena nggak kepikiran bakal hamil. Kamu nggak sadar sih, bangun ini beneran. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kok bisa? Kok bisa? Sejak kapan? Aku nggak mens, aku curiga kenapa aku mens. Terus? Udah percaya. Kok kamu bilang nggak dokter nggak bilang apa? Ya aku mau pastiin dulu. Gak ada, ya Allah, bener-bener wallahi nggak ada program apapun, bener-bener kaget, aku aja kaget Siti hamil, shock, nggak kepikiran sama sekali, nggak pikiran sama sekali. Buat Sarena aja kan aku banyak obat yang aku harus makan, buat maksudnya biar Sarena hamil, dan banyak obat-obatan yang Siti minum juga, pakai cara-cara teknik-teknik kayak jam berapa buat berhubungan dan lain-lain, itu kayak diatur gitu. Sedangkan yang sekarang itu sama sekali nggak pakai apa-apa, dan aku tuh pulang seminggu sekali. Kayak keajaiban Allah sih itu, mungkin emang kuasa Allah ya, mungkin karena permintaan Sarena pengen adik terus dikabulinnya permintaan Sarena mungkin.
Sejak mengetahui hamil, tentu saja ada banyak perubahan dalam diri Sibat. Dan yang membuat Krisdiana nelangsa adalah Sibat tak suka dengan bermacam-macam bau, termasuk parfum yang ia kenakan. Lantas benarkah Krisdiana sempat mengalami ngidam hingga sempat sewot kepada asisten dan supir pribadinya lantaran tak menemukan makanan yang ia inginkan? Kayaknya iya deh. Coba tanya asisten aku tuh. Aku kemarin pengen seafood ya. Aku sampai marah-marah sama dia, sama driver aku. Karena di Lido nggak ada seafood. Aku cari seafood. Itu aku cari dari ujung ke ujung nggak ketemu. Sampai aku marah-marah, sampai nanya sama supir aku tuh. Sampai aku bener-bener marah, kayak cari gitu. Abis itu tetap nggak ketemu. Sampai akhirnya itu udah jam 11 malam. Dapat dari Bogor, ternyata rasanya nggak enak. Terus kayak ya udahlah, tapi tetap aku makan. Aku pesen 4 kepiting. Aku tetap makan habis sendirian aku makan 4 kepiting, tapi tetap kurang puas. Besoknya aku ke rumah kakak aku kan ulang tahun tuh. Habis itu kita makan seafood di dekat situ. Ternyata enak banget. Terus aku puas jadinya. Aku makan 5 kepiting. Gak ada keluhan apapun. Dia awalan tuh dia hamil kebo. Pas 2 minggu awalan belum tahu hamil itu kayak dia tetap pengen show, tetap apa segala macam. Terus kalau sekarang dia udah nekan anaknya. Kalau jalan keluar aja udah pusing, udah menyium bau-bau semuanya nggak suka. Parfum gua aja yang harganya berapapun dia nggak suka. Gak ada satupun yang suka, sampai parfum itu diciumin dulu satu-satu. Yang mana yang bisa aku pakai di rumah gitu. Iya, wah itu susah banget. Sejatinya usia kehamilan Sibat sudah 4 bulan. Namun baru beberapa hari belakangan ia umumkan lewat sosial media pribadinya. Keduanya tak ingin terlalu dini mengumumkan di awal kehamilannya, hingga di usia yang sudah pas, baru kebahagiaan itu ia publish ke halayak luas. Wah, selamat ya Sibat dan Kris. Semoga sehat selalu calon debaynya sampai melahirkan nanti. Oh iya pasti, buat sekarang iya pasti. Aku membatasi Siti untuk kemana-mana, karena harus dijaga kan kandungannya. Terus aku juga membatasi Siti untuk show, untuk kerja. Jadi biarin dia di rumah aja istirahat, lebih tenang. Ya udah itu doang sih palingan. Dan di rumah kan udah lebih tenang kan, karena ada kakak ipar aku juga. Ada kakaknya Siti di rumah buat nemenin. Terus ada susternya Sarena juga, ada asistennya. Jadi lebih tenang kalau misalnya dia di rumah tanpa pergi-pergian. Demi Tuhan takkan pernah kusiakan. Jagat hiburan tanah air mendadak heboh, bukan karena geger kasus perceraian atau kasus hukum, tapi lantaran percaya atau tidak percaya atas beredarnya kabar bahagia yang datang dari komedian senior Kidaus yang tengah menanti kelahiran bayi keduanya dari kandungan sang istri Dewi Lestari Wijaya. Netizen seolah tak percaya jika pria yang kini berusia 67 tahun itu akan mendapatkan buah hati kedua. Tapi bukti itu nyata setelah usia kandungan istrinya sudah memasuki 8 bulan. Bahkan si jabang bayi diperkirakan akan lahir pada awal tahun 2025 mendatang. Selama 13 tahun kemana aja tuh? Olahraga. Beda umurnya tuh berapa tahun sih tadi? 35. Engkau sempurnakan hari. Kebahagiaan Kidaus semakin sempurna setelah mengetahui jenis kelamin buah hatinya adalah laki-laki. Kehadiran bayi lelaki jelas akan melengkapi sepasang buah hati. Pasalnya anak pertama yang lahir setahun setelah pernikahannya dengan sang istri berjenis kelamin perempuan. Lantas apa saja persiapan Kidaus untuk menyambut kelahiran si jabang bayi? Aku telah Oh iya, ini diuji sama istri. Katanya suka masak. Bisa dibuktikan sekarang. Ini kita tes ayam alat daun. Ini salah satu bumbu-bumbunya. Cabai, daun kuning, kunyit ya. Bawang putih, bawang merah. Alhamdulillah senang aja gitu. Kumpul-kumpul sama keluarga. Dalam usia senja 67 tahun dan akan kembali dikaruniai buah hati, memang kabar ini cukup menyita perhatian publik. Tapi sejatinya anugerah akan lahirnya buah hati kedua itu wajar. Pasalnya istri Kidaus, Dewi Lestari Wijaya, yang kini mengandung bayi kedua masih berusia 32 tahun. Ya, Dewi Lestari dinikahi Kidaus pada 20 Januari 2011 silam. Saat itu ia masih berusia 20 tahun atau terpaut usia 35 tahun dari Kidaus. Maka secara usia istri Kidaus masih bisa mengandung.
penting saya sudah merasakan waktu muda. Nah, jadi Harus bersyukur. Pemilik nama lengkap Dadang Usman ini lahir di Bandung 25 Desember 1957 silam. Namanya baru dikenal publik di jagat hiburan sejak membintangi sitkom Suami-Suami Takut Istri sejak tahun 2007 hingga 2010. Di masa pamornya meroket, kala itu usia Kidaus sudah tak muda lagi, tepatnya berusia 50 tahun. Namun meski dikenal publik dalam usia senja, pamor Kidaus di dunia seni peran tak pernah meredup. Dalam usia senja di atas 60 tahunan di tahun 2022 lalu, Kidaus bahkan masih membintangi sejumlah sinetron. Salah satunya sinetron yang cukup ngehits di RCTI, yakni Amanah Wali 6. Kidaus berperan sebagai Said, beradu peran dengan pemain muda lainnya seperti personil Wali Band. maaf Napa, Tommy, boleh saya minta tolong? Mudah-mudahan bisa menolong saya. Insya Allah saya bantu Bang Said semampu saya. Saya juga siap bantu Pak Said. Masya Allah. Aku dipanggil Kidaus sekarang jadi muda lagi, jadi Mang Said. Jadi mama. Kidaus dikenal sebagai seniman pasundan yang cukup multitalenta karena bisa memainkan alat musik dan bernyanyi. Dari kita. Kidaus tak hanya produktif melakoni dunia seni peran, ia juga dikenal aktif dalam dunia seni bela diri seperti silat cimande hingga olahraga boxing. Lantas inikah rahasia kebugaran Kidaus yang tak pernah terdengar menderita sakit kronis? Pokoknya kesehatan untuk kebutuhan di sini. Oke?